Ada orang tidak menerima kesalahan yang memang dia lakukan. Udah salah ngeyel. Sekarang dirasain tuh lebih lancar. Kita gitu. pernah tanya-tanya juga ya Bu Dewi ya. Iya. Ternyata saya lebih cepat 20 menit. Oh, lumayan banget 20 Lumayan menit. banget sekali. Pergi ke kantor lebih cepat 20 Iya. menit. Anak urban, kamu keren kalau tertib lalu lintas. Anjas. Gini lagi, Ibu. boleh nggak? Boleh. Balik lagi bareng kita anak urban di 106,3 FM Urban Radio Visual. Dan sekarang kita udah kedatangan seorang anak urban yang pastinya ini bakalan seru banget sih, karena kamu pasti juga butuh informasi ini anak urban. So please welcome anak urban. Ada Ibu Eti Haryati dan Ibu Dewi. Halo. Halo juga. Halo juga, mereka dari Polda Jabar. Anak urban ini seru banget, tiba-tiba kita sekarang siaran sama ibu-ibu polwan cantik. Aduh. Ketawa-ketawa. Ibu apa kabar Ibu? Baik banget. Baik ya. Anak urban? Baik juga. Anak urban Mbak. Kalau misalnya akunya jadinya namanya Urban Squad. Kalau anak urban berarti itu tuh pendengarnya ya gitu. Jadi anak-anak urban sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Sangat-sangat sehat sekali Ibu. Ini kan rasanya kayak ini under pressure banget gitu. Aduh, kayaknya itu boleh minta tolong dulu nggak? Kayak mic-nya Ibu Dewi kayak kurang dekat gitu ya, biar kedengeran. Iya, coba. Oke. Nah, udah ya. Iya. Ini musiknya enak banget ya. Kenapa musiknya enak Dengerin banget? musik aja apa ya? Jangan atuh. Kita kan mau ngobrol-ngobrol Ibu. Mau ngobrol-ngobrol Iya, apaan jadi anak urban kita sekarang mau ngobrol-ngobrol barengan sama Ibu Eti dan Ibu Dewi, yang mana mereka perwakilan representatif dari Polda Jabar juga anak urban. Mau ngomongin apa sih? As we know ya anak urban, selama seminggu ini berarti ya Bu ya. Kalau misalnya di Bandung sendiri, di Jabar sendiri udah ada operasi yang namanya operasi patuh lodaya ya. Nah ini buat anak-anak urban yang kalau misalnya penasaran Pak, operasi patuh lodaya itu apa sih? Nanti bakal dijelasin sama ibu-ibu yang ada di depan kita yang cantik-cantikin anak urban gitu ya. Nah kita mau nanya dulu, oke? Jadi sebenarnya ya operasi patuh lodaya ini apa sih sebenarnya? Operasi Patuh Lodaya Yeah. ini memang sedang dilaksanakan oleh kepolisian yang memiliki satu tujuan yang utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang kepatuhan. Kepatuhan tentang tertib berlalu lintas seperti itu. Iya. Mau tahu nggak dari tanggal berapa? Pokoknya yang aku tahu sih dari minggu kemarin ya. Iya kan riset dulu. Ntar jelek kalau misalnya nggak terlalu nggak terlalu tahu gitu ya. Iya. Terus jadi udah selama semingguan ini. Jadi Kita kalau udah melaksanakan dari tanggal 14 Juli. 14 Juli ya. Sekarang tanggal 22 berarti udah ya semingguan lebih anak urban. Tapi kalau misalnya operasi patuh lodaya ini sebenarnya mau diadain tuh sampai berapa lama sih, Bu? Kalau untuk kegiatan Patuh Lodaya ini kita kan dimulai dari tanggal 14 Juli. Sampai dengan nanti tanggal 27 Juli. 27 Juli. Ya, itu kegiatan operasinya. Iya, tapi harapannya daripada yang tadi, pengennya semuanya itu tertib. Setelah operasi pun semua khususnya anak-anak urban nih semakin tertib berlalu lintas. Rame bener ya anak urban. Apakah nih ya, aku mau nanya juga kalau misalnya berarti dari tanggal 14 Juli sampai tanggal 27 Juli 27. hampir sebulan ya. 14 hari 14 hari. 14 hari aja. Aduh hitungannya rada ini nih. 14 hari. Matematikanya kayaknya rada kurang, sering kabur ini mah mabal. Masalahnya saya belum sarapan. Abis inilah kita sarapan. Jadi pikirnya kayak agak gitu. Tapi kalau misalnya tentang si patuh lodaya ini, operasi patuh lodaya ini ya, sebenarnya apa sih atau siapa sih sasarannya dan apalagi ya tujuannya mungkin gitu. Iya, kalau sasarannya sih pastinya semua para pengendara kendaraan roda 2, roda 4 ya. Nah, jadi sasarannya tuh bagi orang-orang yang tidak tertib aturan. Yang pertama ini anak-anak urban yang pakai motor nggak pakai helm SNI. Anak-anak urban warga Bandung yang pakai kendaraan roda 4 nggak pakai safety belt. Coba banyak kemudian berkendara
ada pengaruh alkohol. Iya banyak banget ya, terutama yang Gen Z seperti Nah saya. iya, biasa iseng hayang ningali ini handphone masuk WA dari siapa ya? Iya. Nah, menggunakan handphone Iya. nggak boleh. Kemudian biasa yang suka cengar-cengir pasti yang suka ngelawan arus ya Bu Dewi. Ibu. Tanda-tanda yang suka ugat-ugat itu orang yang melawan arus. Enggak Ibu, Oh, ini enggak. ini maksudnya ke saya nih. Iya, sama tetangga sebelah. Enggak ya, kalau misalnya aku mau kebetulan karena aku tidak memakai kendaraan jadi aku pakai Gojek gitu. Oh, pantesan. Dia Iya. aman gitu. Berarti harus negur abang ojek yang nggak tertib aturan. Oh iya benar, itu masih banyak Iya. sih sebenarnya. Usia Iya. masih bayi kan ya? Nggak boleh bawa motor. Nggak boleh dong. Belum cukup umur. Iya. Nggak boleh bawa motor, nggak boleh bawa mobil. Iya. Bukan saja belum cukup umur, Iya. tapi juga harus punya SIM. Iya gitu. Iya, Tapi kalau nondenya misalnya melawan arus, Bonceng 3 ya. bonceng Bonceng tiga. tiga. Ada Bu Dewi bilang katanya apa reptil? reptil. Nih, kok aku mau nanya. Ini kan bonceng 3 ya. Misal keluarga gitu, ibu-ibu sama bapak-bapaknya. Nah, anaknya satu orang di tengah. Biasanya kan ada tuh kayak gitu tuh. Tapi Iya. masih bayi atau masih Iya, kecil. Nah, kalau itu masih bayi mah nggak ada masalah. Nggak ada masalah Saya ya. bayi suruh duduk sendiri. Tapi juga harus ada pengamannya, Iya. yaitu gendongan bayi Iya, gitu betul, ya. betul. Seperti contoh ada di Kota Bogor itu sudah menciptakan pengikat Oke. untuk bayi-bayi ya. Mm-mm. Kalau bayi disuruh duduk sendiri bisa digeledagan gitu ya. Jangan dong. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi kan aku bilang juga ya kalau misalnya Gojek ya pernah juga kok misalnya dapat Gojek tapi masih ditanyain gitu loh Bu kadang-kadang kayak mau pakai helm nggak gitu. Ya kan Harusnya nggak boleh. udah pakai. Harusnya kayak ya langsung. udah tinggal Jawabannya kasih. apa kalau gitu? Mau pakai helm enggak? Pakai kecap sedikit Pak gitu. Pakai, aduh nasi goreng dong. Aduh. Tapi berarti ini udah berjalan hampir pokoknya semingguan 9 lebih. hari ya. 9 hari pas ya berarti ya. Nah, tujuannya tadi udah dikasih tahu juga sasarannya siapa, kendaraan. Masih ada ya satu lagi ya Bu Apa Dewi tuh? yang belum disebutin. Apa ya? tuh? Di bawah pengaruh alkohol. Oh Udah, iya. Apa? melanggar batas kecepatan. Oh, iya. Itu. Nah, ya aku mau tahu dong kalau misalnya motor berapa, mobil berapa gitu. Apanya? Kecepatannya. Kan biasanya ada, apalagi di perumahan-perumahan sudah ada Iya, iya. Di itunya. bawah batas. 30 Iya. km per jam kalau Oh, di iya, dalam iya, itu perumahan. iya, iya. Dalam perumahan. Kalau di Iya, iya. tol kan kecepatannya tuh maksimal Ada. 80. Iya, iya. Di dalam kota, Iya, jalur arteri, kota itu itu menyesuaikan. 60, ada 60. aturannya. Oke, oke. Iya, jalan Banyak nasional, ya. jalan tol itu 80. Gitu. Kita merhatiin banget tuh begitu. Aduh. Aduh. Iya. Kadang-kadang apalagi kita maksudnya sebagai cewek ya yang dimana tuh orang-orang kadang-kadang kayak ih cewek mah kalau misalnya bawa motor begitu suka begitu kan kayak statementnya gitu Iya. kayak dari orang-orang kayak cewek kalau misalnya bawa kendaraan mau motor ataupun mobil tuh kadang-kadang suka nggak bener gitu suka-suka Iya. ya elah pantes yang bawa Banyak cewek ngelamunnya gitu. kali ya. Pernah Mikirin sih. di dapur belum masak. Tapi padahal kan nggak boleh begitu. Nggak Mau boleh. laki-laki mau perempuan. Iya ya. Kalau mau belok kanan sennya yang dinyalain sen. Sen kanan. Iya pinter. Soalnya banyak ibu-ibu termasuk mama aku juga Oh, kadang-kadang suka begitu gitu. Makanya harus diingetin sebelum si mama Iya, starter pasti, mobil, pasti. starter motor. Iya. Mama. Mama, jangan lupa belok kanan, sana kanan Iya, gitu. gitu. Tapi Ibu, nanti kita lanjut lagi. Kita bakal ngobrol lagi barengan sama Ibu Dewi dan Ibu Eti anak Urban. Pokoknya kamu jangan kemana-mana ya. Stand by terus only on Urban Radio. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih bareng anak kita, anak Urban di Urban Happy Hebring Pagi yang nemenin kamu ya. Sekarang kita barengan juga sama salah satu dong, salah dua. Salah dua anak Urban dari perwakilan Polda Jabar. Ada Ibu Eti dan Bu Dewi. Kita balik lagi ya, anak Urban. Dan anak Urban, tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol ya. Tadi ngobrolin tentang si operasi Patuh Lodaya yang udah berjalan selama 9 hari anak Urban. Nanti dari kemarin tuh tanggal 14 Juli sampai tanggal 27 Betul. Juli ya Bu ya. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau nanya nih ya. Dari awal dari tanggal 14 Juli sampai sekarang itu prosesnya kayak gimana sih Bu? Boleh diceritain nggak? Kayak apa namanya hasilnya mungkin kayak Oh, gimana iya. atau pernah atau apa ya? Ada orang-orang yang kena razia mungkinnya terus kayak dia tuh ngeyel banget, ada kejadian lucu nggak sih? Gitu. Penasaran saya.
Iya, Bu Dewi belum dari tadi diam Boleh aja Bu ya. Dewi. Boleh Bu Dewi yang Dari jawab. tadi diam aja nih. Apa tadi? Iya, jadi kan ini kan udah berlangsung selama 9 hari ya. Iya. Kejadian yang nyebelin mungkin gitu atau Yang lucu gitu yang ya. lucu atau ada yang aneh atau apa gitu selama 9 hari ini. Iya sebetulnya banyak aja Iya. sih. Karena sebenarnya kita ini dulu ya untuk pencerahan nih karena Iya, oke. banyak anak Gen Z di sini. Oke. Iya kan? Iya. Saya. Tujuan daripada operasi patuh ini kan ada 3 sebetulnya. Iya. Menurunkan angka kecelakaan lalu Oke. lintas, menurunkan pelanggaran dan meningkatkan disiplin berlalu lintas. Iya. Kan itu kan Iya. tujuan utamanya. Adapun sasarannya itu yang tadi disampaikan Iya. ada 7 sasaran. Itu kan berkaitan dengan perilaku. Oke. Semuanya perilaku. Oke. Tidak pakai helm perilaku. Iya. Bukan surat nih. Di antara ketujuh itu bukan surat, surat, tetapi oke. perilakunya. Nah, kadang-kadang nih orang itu Iya. selalu mencari pembenaran Oke. dari semua pelanggarannya. Benar lagi. Iya enggak? Iya benar. Benar kan? Misal nggak bawa helm, saya buru-buru gitu. Melawan arus juga sama kayak gitu. Pada saat Pak saya lagi operasi patuh lodaya, tolong lebih ditertibkan, Iya. jangan melawan arus kan Iya. gitu ya. Iya. Cuman sebentar aja Bu, ini mah cuman di situ aja nyampe enggak ya. Tetapi kan ada ininya. Iya. Nah di operasi patuh ini Iya. juga banyak tahapan-tahapannya. Oke. Tahapannya itu tidak tidak serta-merta langsung ada represif karena ada tahapan-tahapan. Iya. Ada himbauannya, ada patroli rutinnya, Pasti, seperti pasti. halnya suka Iya. ada pengawalan dan lain sebagainya. Kemudian ada represifnya atau Iya. tindakan hukum penindakannya, Oke. gitu. Jadi kita sudah apapun caranya dari Iya. mulai sosialisasi, Iya. patroli, kemudian penegakan hukum. Oke. Nah, hal yang tadi ditanyakan ada yang nggak aneh, ada orang tidak menerima Oke. kesalahan yang Iya. memang dia lakukan. Udah salah ngeyel, Oh, itu masuknya kemana itu? NPD ya. Dia aduh narsistik dong. Iya, udah salah. Iya. Dia ya salah ibu atau Iya, kenapa iya. ibu ada di sini? Oke, Coba oke. ibu kalau nggak ada di sini Iya. nggak lihat saya ngelawan Oke, arus. oke. Bu tapi kan nggak apa-apa saya ngelawan arus. Yang penting nggak ngelawan orang tua kan. Bener lagi aduh. Bener lagi. Bener lagi. Dibanding lawan orang tua mending gue ngelawan arus aja dah. Iya, Gitu. ngelawan arus tuh ya. Bisa dimaafin. Ya, jadi artinya yang sekarang itu banyak hal-hal yang di operasi patuh ini kita sampaikannya adalah lebih ke perilaku pengendaranya. Oke. Jadi semuanya kesadaran. Kenapa sih saya harus sosialisasi kayak sekarang ini? Sekarang ya. Karena saya berkeyakinan bahwa daripada saya menilang satu orang, Iya. lebih baik saya memberikan pemahaman Benar. supaya orang itu tertib lalu lintas. Oke. Setidaknya Oke. kesadaran diri, malu sama orang lain pada saat kita tidak tertib lalu lintas. Saya sih Oke. lebih ke itu. Kalau Iya. mudah-mudahan rekan-rekan setuju ya, maksudnya Setuju, termasuk Gen Z juga setuju. Iya. Makanya ada lagi program selain operasi patuh, Patuh, ada ha. masuk lagi program Apa tuh? Polantas menyapa. Polantas Artinya menyapa. polisi lalu lintas Iya. ini sekarang lebih gencar menyapa semua komunitas, Oke. entah itu dari otomotif ya Iya. berkaitannya, entah dari komunitas motor, oke. mobil, kemudian juga ada yang Iya. travel, Oke. pengendara umum, itu supaya lebih dekat lagi dengan Oke. masyarakat dan Oke. mudah-mudahan apa yang kita Oke. sampaikan lebih dekat. Kita Oke. ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Iya. Dan kita menyampaikan emang Bapak ini seberapa orang ya nu teu gaduh SIM kan gitu ya. Pada saat Oh iya, ngumpul benar, pada benar, akhirnya benar. mereka ngaku Bu saya nggak punya SIM. Iya. Kenapa Bapak masih jalan? Iya. Ya Bu terbentur begini gitu. Ada Iya. tara aya di Raja aya nama tara aya gitu. Tapi Pak SIM itu Iya. kan saya akhirnya memberikan pengertian. Oke. SIM itu bukan untuk Iya. keperluan polisi loh ya. Kalau polisi mah nggak ada pengaruhnya, Iya. tapi SIM itu adalah bukti legalitas Bapak. Siapa tahu besok lusa Bapak kecelakaan, Iya. itu kan nanti bisa diklaim pada saat jasa Iya, harganya itu bisa diklaim. Tapi Asuransi ya. syaratnya Iya. adalah memiliki SIM. Pada saat Oke. Bapak tidak memiliki SIM, berarti Bapak PR tidak juga bisa. ya. Nah, ternyata dengan ngobrol kayak gitu, dengan Polantas menyapa ini luar biasa impactnya itu. Iya ternyata
apa ya, orang Sunda bilang dihiap, digeing orang itu untuk nurut sama kita, sama polisi. Ibu banget kayak, aduh saya mikir dulu kayak apa ya? Oh iya, nggak apa-apa, itu PR lagi. PR udah berapa nih? Udah dua. Ya. Artinya kita rangkul lah. Pada saat dirangkul, disentuh hatinya, minimal yang dari pendengar urban nih, anak-anak urban dari taruhlah 10.000 yang mendengarkan, 50.000 yang tertib, polisi kebantu itu. Iya, amin banget. Tapi amin banget. Polisi Mudah-mudahan kebantu jadi lebih ringan lagi. Lebih ringan tugasnya. Iya, dan polisi hanya ngeliatin nanti di jalan, aduh alhamdulillah ya. Warga Bandung ini sekarang sudah tertib. Sudah tertib. Tapi Ibu aku mau nanya, ini kan jadi sebelum ada udah dilaksanainnya gitu, dilaksanakannya si Patuh Lodaya ini. Jadi sebelumnya kan pasti udah ada sosialisasi ya. Sudah. Dan mereka pasti udah ada udah ada persiapan gitu. Oh, sudah. Nanti di tanggal 14 ada operasi, berarti gue harus kayak bawa helm, surat-surat lengkap segala macem. Tapi udah nih. Tapi kalau misalnya selesai nanti di tanggal 27 ya. 27 udah selesai operasinya dan mereka abai lagi tuh kayak gimana? Kita kan nggak berharap seperti itu sebetulnya. Operasi ini saya lebih melihat bahwa operasi Patuh, operasi Zebra dan lain sebagainya sebetulnya mengingatkan kembali untuk meningkatkan, kan? Sudah tertib semakin ditingkatkan lagi gitu. Dan berharap bahwa hal-hal yang kita lakukan ini melekat. Kalau orang kita bilang menjiwai lah ya. orang bilang, nah seperti itu. Jadi harapan kita sebetulnya setiap momen operasi ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita sebagai petugas kepolisian mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa semua para pengguna jalan ini harus mengikuti aturan yang ada. Kita melakukan satu kegiatan di jalan ini jangan sampai kita kena musibah si pengemudinya. Dan kita adalah bagian yang membuat satu kesalahan sehingga orang lain terlibat dalam sebuah kecelakaan. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Pada intinya operasi Patuh ini meningkatkan kembali kesadaran masyarakat, mengingat kembali bahwa ada aturan-aturan yang harus kita pegang teguh agar semuanya terhindar dari kecelakaan gitu. Jangan hanya setiap sebentar lagi nih, berapa hari lagi kok kayak petugas kepolisian yang lagi operasi, berapa hari lagi ya kita operasi, berapa hari lagi ya kita ke radio-radio. Padahal bukan hanya kegiatan operasi saja, kita sama Bu Dewi itu setiap saat ada kesempatan sama teman-teman radio selalu kita bahas tentang tertib berlalu lintas. Nah buat anak urban ya yang lagi dengerin kita ngobrol, tuh dengerin apa kata ibu-ibu polisi ini ya. Ibu-ibu tuh nggak pernah salah kan? Pasal 1 ibu-ibu nggak pernah salah. Pasal 2 kalau salah balik lagi ke pasal 1. Kita ini pejuang keselamatan. Tapi kalau misalnya sama urban ini disampaikan terus-terusan, jadi urban juga masuk ke pejuang keselamatan. Seru banget. Dapat dong pahalanya kita. Diingetin gitu kan ya. Jangan anak-anak urban jangan lupa helmnya ya. Nah biasanya kalau misalnya aku siaran pagi pasti kayak gitu ngingetin Bu. Jangan lupa. Saya juga sering ngingetin. Jangan lupa ya pada saat helmnya dipakai motornya bawa gitu. Masa helmnya doang dipakai. Tapi anak urban nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Ibu Eti dan Bu Dewi. Pokoknya kamu jangan kemana-mana ya. Tetap di Urban 1063 FM Urban Radio Visual. Urban 106,3 FM Radio Visual. Masih bareng kita anak urban di 106,3 FM Urban Radio Visual. Pastinya juga kita masih barengan sama Ibu Eti dan Ibu Dewi. Betul sekali. Masih ngebahas tentang operasi Patuh Lodaya anak urban. Tadi juga kita udah nanya-nanya ya. Si Patuh Lodaya ini udah berapa lama segala macam. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk anak urban dari anak urban juga dong pastinya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaannya, sebelum kita bacain ya Bu. Ini aku mau nanya sih kayak ini iseng aja. Boleh. Kayak ada berapa personil atau kayak anggota yang dilibatkan gitu ya. Iya. Kalau untuk pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2025 ini pelibatan personel se-Jawa Barat itu lebih dari 2.000. Lebih dari 2.000. Nah, untuk Polda Jabar sendiri melibatkan personelnya lebih dari 500 personel. Iya, disebar tuh Mbak. Makanya kalau lihat kalau ke dalam kota tuh ada 20 titik yang
diprioritaskan untuk mengurai kepadatan di Kota Bandung. Itu salah satu prioritas juga dari operasi patuh ini. Selain tadi bilang Bu Dewi bahwa ada program Polantas Menyapa, iya kan? Itu adalah bagian daripada kegiatan operasi. Pasti sekarang dirasain tuh lebih lancar. Kita pernah tanya-tanya juga ya Bu Dewi ya. Ternyata saya lebih cepat 20 menit. Lumayan banget 20 lumayan menit. Banget sekali. Ke kantor lebih cepat 20 menit. Berarti ada manfaatnya. Berarti salah satu rangkaian dari adanya Patuh Lodaya ini tuh ada si Polantas Menyapa ini. Jadi ini digabung atau betul. gimana Bu? Bagian daripada operasi patuh disisipkanlah Polantas Menyapa. Berarti sama juga kayak setiap hari gitu? Setiap hari. Kemarin kita untuk tim kita aja kemarin ada di 3 titik. Terakhir siangnya itu bersama Bapak Direktur Lalu Lintas kita menyapa teman-teman yang ada di bawah flyover Cileunyi itu. Ada bis, ada supir angkot. Kita duduk di kaki 5 itu ngopi. Aku bikin kopi sama yang ibu warung yang kaki 5. Minum kopi bareng-bareng, seru juga. Terus dengerin keluh kesah mereka seperti apa sih mereka di lapangan itu seperti apa. Mereka di dunia lalu lintas, di dunia kendaraan dia membawa orang harus selamat pada saat masuk kendaraan sampai turun kendaraan. Mereka wajib untuk menjaga keselamatannya. Berarti kalau misalnya ini kayaknya nyentuh secara psikologi sih. Kalau misalnya kita ngobrol-ngobrol sama orang baru atau sama siapapun itu terus ditanya keluh kesahnya kan kita jadi lebih open, lebih terbuka gitu. Lebih tahu lah. Apa sih yang lebih menjadi masuk kendala gitu loh. Kayak nggak dicuekin gitu. Saya dong. Ternyata mereka rindu kita juga rindu mereka gitu ya. Aduh. Tapi langsung masuk aja dong Korban ke pertanyaan pertama. Ini dari siapa? Nana. Permisi Kak, aku Nana mau tanya, kenapa sih stopan Kircon tuh lama banget? Makasih Kak. Iya. Pasti tadi juga kita ke sekolah, kepala sekolahnya bilang, Bu maaf ya saya terlambat. Kenapa Pak? Itu gara-gara Kircon. Aduh, karunya pisan si Kircon dijadikan momok permasalahan. Udah dia nggak ngapa-ngapain loh guys. Iya. Padahal kalau kita tahu bahwa di TL Kiara Condong itu tidak setiap saat temponya lama. Kemudian di dalam pengaturan ini terus terang aja kita bermitra dengan Dinas Perhubungan. Jadi yang mengatur lama tidaknya itu adalah Dinas Perhubungan. Iya. Namun yang saya tahu bahwa mereka petugas-petugas yang mengatur TL itu adanya di Gede Bage itu mereka sudah punya perhitungan. Pastinya yang pertama adalah melihat situasi arus lalin kepadatannya itu di mana. Arus yang lebih banyak itu dari arah timur ke barat kah atau dari arah barat ke timur kah, itu menjadi pertimbangan di dalam pengaturan TL. Kemudian juga kondisi lalu lintas yang tadi selanjutnya juga kalau kita berbicara banyak hal yang akan dipertimbangkan. Bagaimana situasi arus lalu lintas yang ada. Kepadatan itu kebanyakan dari arah timur pada peak hour pada peak hour jam sekolah, jam kerja, pulang kerja, pulang sekolah. Itu pasti ada skala prioritas. Otomatis akan ada yang tertunda waktunya lebih lama lagi. Dan belum lagi kalau mengatur traffic light itu dengan sistem pengaturan pun masih berpikir yang akan menerima limpahan kendaraan. Itu namanya jalan penyangganya. Ya, jadi punten saja bukan berarti Kiara Condong ini adalah memang terlama, tetapi ada pertimbangan loh Mbak dari petugas. Kalau tidak diatur, nambah alternatif jalan karena di Jalan Kiara Condong ini memang menjadi jalan utama teman-teman kita yang dari arah timur, yang arah timur itu adalah tempat pemukiman, orang pergi kerja, orang pergi sekolah udah dari sana. Jadi pengaturan itu pastinya akan ada pertanggungjawaban sebetulnya untuk memperlancar. Kalau tidak seperti itu kan akan semakin
macet dari Makin berbagai macet. arah. Iya. Gitu. Itu dia anak urban. Ya kalau misalnya kamu masih nyalain polisi, dishub gitu. Bukan berarti kita harus menyalahkan dishub, bukan. Enggak, Tapi salahkan Bu Eti gitu. Jangan dong Ibu. Enggak, tapi salah ngatur pola waktu. Iya, Harusnya itu. berangkatnya dari kemarinnya. Iya, harus karena- lebih bijaksana Harus ya. lebih lancar. Kalau enggak sebulan yang lalu gitu ya. Lama banget itu makanya pergi aja gitu ya. Tapi sekarang udah jauh lebih baik sih ya. Dengan berbagai didukung oleh pemerintah daerah juga dengan kebijakan-kebijakan untuk membagi pola waktu masuk sekolah dan lain sebagainya. Iya, gitu. itu dia anak urban Mudah-mudahan ya. nanti lebih Harus- nyaman. Harus ini. Harus apa Karena tuh? kita harus memahami itu kan kita punya indikator sebetulnya. Ini nyambung dengan operasi patuh. Oke. Indikator kalau sekarang sistem digitalisasi kita juga indikatornya by maps. Oke, Map. Sekarang oh, iya, itu benar-benar. udah by Iya, iya. maps di tiap jam yang sama setiap harinya. Ah. Itu kebetulan saya yang menganalisa dan evaluasi gitu. contoh kecil. Ya. Dari mulai Buah Batu, dari Getol Buah Batu. Oke. Itu sampai dengan perempatan Buah Batu, itu tuh kalau lihat di maps itu 1,9 kilo. Oke. Ya. Dari mulai pertama kita belum turun banyaknya anggota itu jarak tempuh itu 10 menit. Oke. Rata-rata setiap harinya 10 menit di pagi hari pada Iya. saat jam sibuk, kemudian siangnya itu di 8 menit. 8 menit. Kemudian untuk malam kan ada jam pagi, siang, malam. Setiap hari kami membuat indikator Google Maps itu di jam yang sama. Oke. Pola waktu yang sama itu selalu seperti itu. Gitu. Jadi kalau jam malam di jam 18 sampai 21 ternyata dari Getol itu cuma 6 menit sampai dengan Lampu. Wow. Nah, itu setiap harinya. Iya. Nah, tambah ke sini ternyata hitungan menitnya berkurang. Artinya? Berarti sudah lebih cepat lagi. Dan terbukti kemarin ada di salah satu radio kami siaran. Itu menyampaikan bahwa sekarang alhamdulillah saya rumah di pasar, betul ya Bun? Kemarin saya rumah di daerah terusan Buah Batu ke sananya yang ngelewatin pasar Kordon sampai dengan perempatan Buah Batu itu sekarang udah cepet Bu, lumayan. Jadi artinya indikator itu tidak bisa kita dari satu hari itu pengecekannya. Kalau kami indikatornya adalah setiap harinya kami membuat ANEF. Kalau ada yang penasaran boleh hubungin saya. Tuh ya anak urban, boleh Terbuka, dihubungi. kita terbuka. Iya, atau nanti kalau misalnya kamu bingung nanti chat aja ke kita, nanti kita sampein ke mereka ya anak urban. Ini ada pertanyaan juga yang masuk dari Instagram ternyata Bu. Dari Fauji katanya, Kak izin bertanya, dengan adanya operasi patung lodaya di jalan menjadi lebih aman dan tertib. Bagaimana jika operasi semacam tersebut terus diadakan supaya makin sadar lagi masyarakat? Wah, enak banget. Saya juga senang sih Terima sebetulnya. kasih Fauji. Fauji sarannya keren banget. Iya. Nanti juga setelah operasi patuh akan ada operasi selanjutnya ya Bu Dewi ya. Iya, karena ternyata di beberapa tahun tadi aku sempat nanya juga sama Pak Ian gitu. Oh, iya. Kenal dong sama Pak Ian. Tadi baru kenal. Kalau operasi-operasi itu kan sebetulnya rutin tiap tahun. Iya. Termasuk lalu lintas. Pernah dengar apa aja operasi lalu lintas? Kan ada keselamatan, ada operasi ketupat. zebra. Kalau ketupat apa? Ketupat Kalau yang lebaran itu ya? menjelang lebaran. Iya. Sebelumnya pasti ada operasi keselamatan. Ini juga ada lagi operasi patuh yang lebih harus ini lagi. Sebetulnya itu tiap itu sudah rutin, agendanya sudah rutin. Di samping dengan kita kegiatan-kegiatan yang rutin, agenda operasi ini pasti akan dilaksanakan rutin, dan pada saat pelaksanaan operasi ini adalah sebagai pengingat-ingat lagi kepada kepada masyarakat. Bukan berarti ini hal yang baru sebetulnya. Kita mengingatkan helm rasanya bukan operasi patuh ini aja. Bukan sehari dua hari juga ya. Sudah dari tahun-tahun, cuman sekarang ini momennya adalah mengingatkan kembali. Lupa nih 2 bulan lagi mendatang nanti sekarang bulan apa? Juli ya? Juli. Agustus, September. Nanti juga ada lagi operasi lilin. Nanti sosialisasi Sosialisasi lagi ini. 3 bulan kemudian lupa nih dari bulan Juli Agustus. Nanti Sebetulnya kan dalam 1 tahun ini kita full mengingatkan. sebetulnya mengingatkan gitu. Gitu. Berarti dalam setahun ini operasi itu sebenarnya ada berapa Bu? Banyak, ada 4 operasi kepolisian yang khususnya lalu lintas. Tapi ada juga operasi misalnya antik, itu mah ranahnya ranah narkoba, anti narkotika. Ada lagi pekat penyakit masyarakat, itu ranahnya reskrim. Jadi setiap
terisi bulan sebetulnya sebetulnya. terisi, Iya. cuman sasarannya apa? Karena masyarakat ini kan maunya polisi ini seperti halnya Doraemon. Apa tuh? Semuanya kalau keinginan masyarakat jadi ini Langsung jadi ada gitu. langsung ada gitu. Sementara sebetulnya kita punya program tersendiri Iya, bahwa oke. agenda kepolisian ini yang seluruhnya misalnya Polda Jabar lagi ada operasi pekat berarti penyakit masyarakat, Oke. minuman keras. Iya. Pernah nggak dengar Iya, pernah. ada razia minuman keras, Iya. ada penghancuran minuman keras. Nah, itu di luar lalu lintas. Tapi di lalu lintas ada 4 operasi yang gitu. setiap operasi ini kita Iya. menambah mengingatkan kembali dan terus-terusan untuk masyarakat ini tiap bulan tiap hari operasi mah atuh kena Aduh, capek. anggotanya habis semua gitu. Sabar atuh ya. Gak apa-apa, bagus sarannya. juga caranya, Bagus caranya ya. Bagus Iya. sarannya membuat kita lebih sibuk lagi. Tapi juga bagi anak-anak urban nih, anggap aja setiap hari ada operasi, jadi Iya. setiap hari inget, Iya. setiap hari tertib kan gitu ya. Harus dong. Nah, Apalagi iya. yang emang bawa kendaraan gitu. Asumsikan aja, waduh si Bu Eti sekarang lagi mau ngelaksanain operasi apa ya gitu. Tapi kayaknya kalau anak-anak urban ini saya percaya ada polisi atau nggak ada polisi dia tertib lalu lintas. Amin. Wis. Keren. Setuju ya? Setuju. Setuju aja kan Setuju harus aja. positive thinking. Siapa tahu itu doa. Betul, kita harus Gitu. ini ya, harus ngomong tuh hal yang positif Betul. gitu ya kan. Karena sugesti ya kan. Terus Iya. ini aku mau nanya dari aku sih. Oke. Kalau misalnya selama Operasi? selama operasi itu tuh paling banyak kasusnya itu apa? Nah itu Gitu. tadi paling banyak nih ya. Iya, Aku misal baru baca nih helmnya laporan yang sering. laporan hasil operasi malah ini seluruh Indonesia Oh, wow. kalau kita lihat. Kalau dirata-ratakan pastinya akan sama gitu ya. Bahwa ternyata yang masih ada pelanggaran tertingginya adalah bagi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm SNI. Ya, kalau di Kota Bandung kan kita setiap berdiri nih di lampu merah, ya alhamdulillah ya sudah tertib. Iya. Paling cuma 2%-nya lah ya Oke, yang oke. gitu. Tapi juga itu tidak menjamin karena ternyata helm tuh ada aturannya. Oke. Helm yang memiliki standar SNI. Kemudian yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa teman-teman yang pakai helm jangan lupa helm itu harus sesuai dengan ukuran kepala. Ya penyiar urban kan imut-imut tuh jangan pakai yang XL ukurannya. Jadi Kegedean sih, itu bisa pun terbang sih. mempengaruhi tingkat keamanan dan keselamatan untuk menjaga kepala dari benturan. Iya, Jadi betul. kemudian juga selain masih ada pelanggaran yang tidak menggunakan helm SNI, juga tentang safety belt nih. Oke, safety belt. Ternyata Kadang-kadang juga masih lupa tuh. ya lupa, sebetulnya bukan lupa, dilupa-lupain ya. Males. Malas Biar nggak bunyi Korea aja. ya biasanya didudukin gitu ya. Padahal kan kalau misalnya pakai seatbelt ya nggak kerasa juga, nggak ngaruh apa-apa gitu. Iya. Maksudnya kayak tidak mengganggu Kali gitu. yang punya beban tambah beban padahal enggak gitu ya. Iya. Penting banget ini safety belt. Tadi ya Pak Dirlantas selalu mengingatkan jangan lupa pakai safety belt. Apabila terjadi kecelakaan kita tidak menggunakan safety belt, badan kita tuh seolah-olah kalau kecepatan si mobil 100 ya. Iya. Ngung kata Pak Dirlantas Iya. ya. Kalau kita tidak menggunakan safety belt maka lemparan badan kita tuh Makin jauh. kecepatannya sama Mak- dengan Wow. laju kendaraan. Aduh, Jadi serem itu banget lagi. jadi itu penting banget kan. Kita pikir cuma ngejaga body doang gitu Iya, ya supaya ente oyak. Iya. Padahal bukan itu saja itu. gitu. Itu kalau fisikanya hukum Newton Ya, 2. Newton 2. Aduh. Kita ini belajar dengan reaksi. Itu udah lama banget. Saya juga Masih ingat enggak? saya orang IPS ya. Saya orang IPS tapi Dirlantas saya membawa saya jadi seorang IPA banget gitu. Saintis. Ilmu fisika, ilmu kimia, Udah biologi muncul semuanya Ternyata belajar dikasih. semua ya. Oh Bapak iya. Dirlantas tuh kalau memberikan pembelajaran tentang keamanan berlalu lintas itu disisipkan ilmu-ilmu tadi tuh. Ilmu naon coba namanya? Hukum Newton dua. Newton. Apa Hukum istilahnya? Newton 1 adalah inersia. Nah, itu. Hukum Newton 2 adalah Inersia. aksi sama dengan reaksi. Itu udah ya. hafal lah. Pendengar, satu lagi nih yang masih banyak melanggar aturan itu melawan arus. Dan Ih, melawan resep restu. banget. Kayaknya itu satu tantangan buat yang orang-orang pengen ngelawan arus tuh ya. Kelihatan dari wajahnya nih ini. Wah, pasti ini berhasil, pasti ini berhasil. Amun berhasil. Kalau enggak berhasil melawan arus fatal Fatal sekali akibatnya. karena yang apa namanya kalau misalnya
kita gitu ya, udah di jalan udah hati-hati tapi orang lain belum tentu kan Bu. Iya, Belum malah tentu akan mikir mengakibatkan sebentar. orang Iya. lain juga ikut dalam Kecelakaan. kecelakaan. Pokoknya kita melanggar aturan, pikiran kita mau melanggar aturan, Iya. pasti kita juga di situ mengundang bahaya kecelakaan. Iya gitu. Iya, karena kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran. pelanggaran gitu. Tadi apa yang banyak nggak yang diprioritaskan gitu ya? Iya. Yang tadi disampaikan sasaran operasi patuh ini sebetulnya ada 7. Yang tadi disampaikan tuh. Iya. Main handphone. Iya. Yang tadi saya sampaikan itu adalah ini dengan perilakunya. Tapi sebetulnya kesalahan itu, pelanggaran itu banyak sekali. Kayak merokok sambil nyetir kendaraan. Nyetir, ya. Kemudian banyak hal-hal Banyak yang banget. Bu, kenapa sih knalpot brong tidak jadi sasaran? Sebetulnya itu juga jadi sasaran. Mm. Tapi ada prioritasnya. Kalau kita Oh, iya, ranking iya. dari mulai ranking pelanggaran yang terbanyak itu adalah dari nomor 1 sampai dengan 15. Iya. Ada di situ yang merokok, di situ ada yang misalnya tadi apa? Reptil. Ya, reptil Sudah itu masuk, ada di sudah masuk 7 ke dalam teratas. prioritas sasaran. Prioritas. Oke. Tapi Pakai ada yang earphone. earphone, iya. Itu kan banyak ini. Iya betul. Itu samping saya Bu. Klakson nggak kedengeran. Iya, Itu pun iya. masuk pada Oke. pelanggaran. Tapi ada 7 prioritas yang memang Iya. itu menjadi sasaran utama operasi Oke. patuh ini. Itu juga hasil analisa Bukan dari data yang lain, ada. Iya, bukan yang lain tidak penting. Dikesampingkan. Itu. Tapi Iya. salah tadi yang saya menarik dari Bunda yang bilang tadi tuh helm. Apa? Iya, helm. Helm itu harus sesuai. Iya. Tapi ada banyak dari helm itu kita bisa ambil kesimpulan. Kalau helm yang kekecilan, saya indikatornya dia sombong, Kenapa tuh? besar kepala. Oh iya. Iya, tadi kan udah Bener lagi. bener lagi masuk. Kena lagi. Kena lagi. Aduh. Pertanyaan terakhir, Ibu. Ya. Hai Kak Gita, aku Ika dari Ujung Berung. Mau nanya, kalau malam ada operasi patuh lodaya enggak? Soalnya kalau malam suka banyak motor bising, apalagi Aerox. Terus dia ngirim stiker gitu Bu. Stikernya kayak gimana? Semoga dipermudah Allah segalanya. Amin, Rais. Doanya keren banget. Berarti ini Ika salah satu yang merindukan tengah malam. Polisi disebar lebar terus. Ya kan? Pekerjaan polisi itu sebetulnya 24 jam. Iya. Tidak ada. Kalau kaitannya dengan operasi berarti berlaku 24 jam. Iya. Cuman kalau kita kenapa fokuskan di siang hari? Karena misalkan kalau kita cari anak yang kan tadi salah satunya adalah anak yang Di bawah menggunakan umur. kendaraan Ya. tapi di bawah umur. Cing, kalau saya mau operasi jam 1 malam, kira-kira ada anak-anak yang pakai motor enggak? Kan kayaknya enggak gitu. Enggak. Kan sasarannya itu. Iya, Kemudian yang melawan arus. Iya. Enggak usah melawan arus juga, kalau malam-malam mah enggak Sepi macet. soalnya. sepi. Iya Nah, betul. Kalau itu nanti dilakukannya patroli malam, itu ada KRYD disebutnya. KRYD itu adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan. Yang itu dilakukan oleh semua Polsek Iya. dan Polres di seluruhnya. Iya. Artinya kalau ada terjadi pelanggaran di malam hari, kalaupun misalnya lalu lintasnya pun tidak ada, tapi pasti di KRYD di Polsek-Polsek itu juga ada dan itu melaksanakan operasi patuh. Jadi gitu. 24 jam Iya, lah. 24 jam ya anak Jadi korban. intinya kalau banyak yang nanya, ini di mana sasarannya, di jalan apa? Iya. Sebetulnya nggak usah banyak pertanyaan itu, mau Iya, malam mau iya, siang, benar. kalau kitanya tertib lalu lintas. Iya, nggak patuh usah aja takut. yang penting ya Bu. Patuh aja Iya, gitu. itu dia anak korban. Semoga ya tiga orang ini yang nanya tadi ada dari Nana, dari Fauji dan dari Ika ya. Semoga menjawab ya anak korban. Mudah-mudahan terjawab. Iya, harus terjawab dong. Dan harus ingat juga gitu kalau misalnya kamu lagi ada di jalan, patuhi aja lah lalu lintas biar kamu nggak bingung-bingung ya kan. Kalau mau kerja, kalau misalnya kamu helm yang nggak bagus, nggak sesuai SNI misal, atau kayak nggak pakai helm, pokoknya ngelanggar aturan, ya kan kamu juga yang ribet. Mau kerja jadinya lambat gitu. Tapi pinter nih kamu. Harus Udah pinter. kayak poluan. Mau. Iya, keren banget. Pokoknya aku titipin lah ya tiap hari. Iya, Jangan lupa boleh. sisipkan. Boleh, Ibu. Terakhir, aku mau nanya dari Ibu berdua gitu ya. Kalimat terakhir ajakan deh. Atau pengingat untuk anak korban yang lagi dengerin kita. Boleh, Bu Dewi. Oh, saya ya Iya, boleh. harus nih langsung. Oke, anak urban, kamu keren kalau tertib lalu lintas. Anjas. Gini lagi, Ibu. boleh nggak? Boleh. Ibu Dewi 2025. Oh iya, keren ya, keren ya. Keren. Ibu Iya, Eti iya. silakan Bu.
Iya. Aku cuma ingin anak-anak urban menyayangi dirinya sendiri, menyayangi keluarga, orang-orang terdekat, dan orang-orang yang berada di lingkungan kita dengan menjaga keselamatan berlalu lintas, tertib berlalu lintas. Ya, dengan tertib berlalu lintas pastinya kita akan selamat. Oke, itu dia anak urban. Ibu terima kasih banyak. Kita udah banyak banget insight ya tentang peraturan lalu lintas juga. Dan anak urban yang lagi dengerin kita bareng sama Bu Yati dan Bu Dewi, semoga dapat pencerahan ya. Jangan sampai kalau misalnya kamu tuh tertibnya tuh pas ada operasi doang gitu. Harus di apply setiap hari juga gitu ya anak urban. Apply kerjaan. Enggak. Tapi anak urban makasih juga untuk kamu yang udah dengerin kita. Mau nanya-nanya boleh, nanti kita sampein juga ke Bu Eti dan Bu Dewi. Nanti kita kapan sampein. kita kesini lagi ya? Boleh banget Ibu. Anak urban terima kasih, Gitanya pamit, Bu Eti dan Bu Dewi juga pamit. Sampai ketemu nanti. Bye-bye. Dah. Urban 106,3 FM Radio Visual.